Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan solehah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, salam jumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tematika muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan. Di sini kita akan membicarakan yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Kedua, fungsi teks eksplanasi. Ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang keempat, bagian atau struktur teks eksplanasi dan contoh teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi atau teks eksplanasi ilmiah yaitu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, proses terjadinya sesuatu, contohnya terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Adapun tujuan atau fungsi teks eksplanasi yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri teks eksplanasi itu? Yang pertama, cirinya fakta atau faktual yang berarti berdasarkan kenyataan. Kemudian ciri yang kedua, ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan atau ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, informatif atau bersifat memberitahukan atau menjelaskan. Nah, di sini teks eksplanasi itu tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, teks eksplanasi biasanya menggunakan penanda urutan seperti kata hubung, setelah, atau kemudian. Nah, bagian-bagian teks eksplanasi atau struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pernyataan umum yang disebut juga dengan pembukaan. Kemudian yang kedua bagian deretan penjelas yang disebut dengan isi. Dan yang ketiga bagian penutup yang disebut juga dengan bagian kesimpulan. Nah, nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama yaitu bagian pernyataan umum atau bagian pembukaan. Bagian ini berisi informasi singkat atau gambaran awal atau gambaran umum tentang apa yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua, bagian deretan penjelas atau bagian isi. Bagian ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian yang ketiga yaitu penutup atau simpulan. Bagian ini berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Bagian ini juga merupakan kesimpulan dari teks atau bacaan yang dibicarakan sebelumnya. Nah, anak-anak,
kita sudah sampai contoh teks eksplanasi. Silakan kalian buka buku tema 3 halaman 32. Di situ ada bacaan yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nanti kita akan analisis bersama-sama. Ya, sudah siap anak-anak bukunya? Anak-anak, bacaan tersebut terdiri atas 4 paragraf. Ya, Bu Eva akan membacakan. Silahkan kalian menyimak dengan cermat. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Paragraf pertama. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf kedua. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya berjudul Weekly Herald, itu laris terjual. Berikut paragraf yang ketiga. Edison melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Paragraf yang keempat atau paragraf yang terakhir. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, mari kita analisis bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, masing-masing paragraf ya. Paragraf pertama yaitu bagian pernyataan umum. Mengapa paragraf pertama termasuk pernyataan umum? Karena paragraf ini membicarakan gambaran umum atau gambaran awal dari bacaan tersebut. Dalam paragraf pertama juga dibicarakan tentang topik masalah, yaitu sebelum ditemukannya listrik, hidup tanpa penerangan, ya, kegiatan di dalam dan di luar rumah itu sangat terbatas. Nah, paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua itu merupakan bagian deretan penjelas. Nah,
dalam paragraf kedua disebutkan latar belakang Thomas Alva Edison dan prestasi Thomas Alva Edison ketika kecil. Ya, pada usia 11 tahun, Edison itu sudah dapat membuat telegraf sederhana. Kemudian di usia 12 tahun, ia dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Akhirnya pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Nah, koran terbitannya itu berjudul Weekly Herald, itu laris terjual. Itu paragraf kedua, merupakan deretan penjelas atau bagian isi. Kemudian paragraf ketiga itu juga deretan penjelas atau bagian isi. Nah, karena paragraf tersebut membicarakan usaha dan kerja keras Thomas Alva Edison dalam menemukan bola lampu pijar. Thomas Alva Edison itu menghabiskan waktu selama 2 tahun serta menghabiskan dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Kemudian melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik yang pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, jadi paragraf yang ketiga itu juga merupakan bagian isi yang disebut dengan deretan penjelas. Kemudian paragraf yang keempat atau paragraf yang terakhir itu merupakan bagian penutup atau simpulan, karena paragraf tersebut berisi tentang kesimpulan atau simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya atau menyimpulkan dari isi bacaan sebelumnya yang membicarakan bahwa kegigihan, rasa ingin tahu yang tinggi, pantang menyerah dari Thomas Alva Edison ini yang dapat mengantarkan ia meraih kesuksesan. Itu ya. Jadi Thomas Alva Edison yang gigih, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi dan pantang menyerahnya, maka Thomas Alva Edison mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu ya analisisnya mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Jadi tadi yang merupakan pernyataan umum itu ada di paragraf 1. Kemudian bagian deretan penjelasnya itu ada di paragraf 2 dan 3. Kemudian bagian penutup atau simpulan itu ada di paragraf 4. Nah, saya kira bisa ya anak-anak, kalian nanti bisa mencoba sendiri dengan menganalisis bacaan-bacaan yang ada di buku tema 3. Silakan dibaca, kemudian tentukan paragraf mana yang merupakan pernyataan umum dan paragraf mana yang merupakan deretan penjelas, serta paragraf mana yang merupakan bagian penutup. Nah, itu ya anak-anak, saya kira tidak sulit ya. Silahkan nanti jika kalian masih ada yang belum paham, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, silahkan kapan saja kalian bisa langsung menghubungi Bu Eva, bisa japri lewat WA. Insya Allah dengan senang hati Bu Eva akan menjelaskan kembali. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih.
Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap tingkatkan kualitas doa kalian. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan meraih keberhasilan atau kesuksesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.